atau Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau bersama Muhammad Hatta berperan dalam penyusunan hingga pembacaan teks proklamasi yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan di Indonesia. Setiap tahunnya, di bulan Juni disebut sebagai Bulan Bung Karno. Hal ini lantaran di bulan Juni mengandung tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan hidup sang proklamator. Mulai dari tanggal kelahirannya, tanggal wafatnya, hingga tanggal lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Soekarno. Pertama, kita memperingati kelahiran Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Tanggal ini diambil pada pidato Bung Karno di sidang BPUPKI yang pertama. Berikutnya pada tanggal 6 Juni, tepatnya tahun 1901, merupakan hari kelahiran dari sang proklamator. Dan pada tanggal 21 Juni 1970 merupakan hari wafatnya Bung Karno. Nah, pada tahun ini, peringatan Bulan Bung Karno akan digelar di Gelora Bung Karno atau GBK pada hari Sabtu tanggal 24 Juni mendatang. Ribuan kader Banteng dari seluruh Nusantara akan hadir memerahkan GBK untuk merayakan hari kelahiran sang proklamator. Semua yang hadir akan membentuk barisan dengan semangat kedisiplinan yang menggambarkan jiwa persatuan, solidaritas kader, dan tegak lurus menjalankan perintah partai untuk membawa PDIP mencetak hat-trick di tahun 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Puncak dari Bulan Bung Karno ini, PDI Perjuangan juga ingin menunjukkan solidaritas partai di tingkat pusat hingga anak ranting. Tema puncak Bulan Bung Karno 2023 adalah Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Sebagai dari Bung Karno yang berjuang demi rakyat juga menjadi pesan yang ingin kembali diingatkan bagi para kadernya. Semangat perjuangan Bung Karno menjadi magnet besar dan memenuhi nadi gerak PDI Perjuangan. Slogan Merdeka selalu digelorakan dan menjadi satu tekad untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Ide, pemikiran, dan gagasan dari Bung Karno untuk Indonesia dan dunia selalu relevan sepanjang zaman. Peringatan Bulan Bung Karno tersebut dilakukan untuk konsolidasi akbar dan dikategorikan yang terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebutkan akan ada kejutan di puncak acara Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Puan berharap kejutan di puncak acara Bulan Bung Karno ini bisa menjadi kado yang menggembirakan bagi masyarakat. Sebelumnya, Puan telah menyebutkan sejumlah nama yang masuk radar cawapres yang potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Di antaranya adalah Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Puan menjelaskan kejutan yang akan dibuat adalah adanya wajah baru di tengah acara puncak. Tidak ada kepastian akan ada pengumuman bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo, namun Puan menyatakan bahwa bisa jadi wajah-wajah baru yang hadir akan masuk juga dalam bursa cawapresnya Ganjar. Menurutku, nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar tidak akan diumumkan pada puncak acara ini. Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pintar dalam mencari momentum untuk memberikan pengumuman yang penting. Hal ini berkaca pada momentum Hari Kartini di mana Megawati justru mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis Bogor. Deklarasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini membuat hari pengumuman menjadi semakin istimewa. Momen itu juga bertepatan dengan hari terakhir bulan Ramadan yang mana akan menjelang malam takbiran. Spirit Kartini juga menambah kekuatan dari spirit kemenangan Ramadan dan Idul Fitri. Pemilihan waktu yang tepat semakin menegaskan eksistensi Megawati sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok. Adapun momen pendeklarasian itu mengejutkan semua pihak karena dianggap lebih cepat dari prediksi. Karena sebelumnya, perkiraan deklarasi Capres yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Juni bertepatan dengan bulan Bung Karno ini. Namun PDI Perjuangan kalau bikin kejutan itu selalu mendadak, tidak pakai tanda-tanda. Ya namanya kejutan ya kan begitu. Kalau sudah ada kasih kisi-kisi itu namanya bukan kejutan. Begitu pula dengan pengumuman nama bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Menurutku tidak akan dilakukan dengan gerasa-gerusu karena proses konsolidasi parpol-parpol lain masih berlangsung hingga saat ini. Lagi pula, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang paling siap untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Karena PDIP tidak memiliki beban keharusan untuk berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi persyaratan presidensial threshold seperti koalisi-koalisi lain. Maka dari itu, PDI Perjuangan bisa dengan leluasa membangun koalisi dengan parpol-parpol lain tanpa terikat atau terkunci soal persyaratan siapa bacawa pres dari parpol koalisinya. Dan puncak acara bulan Bung Karno ini diprediksi akan dihadiri sekitar 70.000 orang baik simpatisan maupun kader PDI Perjuangan. Acara puncak dari bulan Bung Karno ini akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi, dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh penting juga akan turut hadir di acara puncak tersebut, seperti jajaran Menteri Kabinet Maju, hingga para ketua umum partai politik yang sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Partai politik yang dipastikan akan hadir dalam acara ini adalah P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Kemeriahan puncak acara bulan Bung Karno ini merupakan refleksi historis pemikiran Bung Karno dalam memperjuangkan dan menyatukan segala suku bangsa serta mempertahankan kedaulatan Indonesia. Spirit persatuan dan kesatuan yang diperjuangkan Bung Karno tersebut harus terus dipertahankan dan dijiwai oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Semoga semangat persatuan dan kesatuan dari kader PDI Perjuangan berhasil membawa partainya mencetak hat-trick di pemilu 2024 mendatang. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.